Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Ganis? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Kita lanjut lagi ke kisah misteri gaib perjalanan Rasul menembus langit. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi salah satu mukjizat Rasul sekaligus bukti tanda kebesaran Allah. Nah, setelah Rasul dijemput oleh malaikat Jibril, kemudian terbanglah Rasul dengan menaiki buraq menuju Palestina. Sebelum sampai ke Palestina nih, Rasul singgah di dua tempat. Yang pertama yaitu di Baitul Laham atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Dan yang kedua, mampir lagi di sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan kembali menuju Palestina. Nah, di Palestina ini Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Di situ Rasul mengikatkan buraq di sebuah tembok, yang tembok itu sekarang dikenal dengan nama Tembok Ratapan. Di situ orang-orang Yahudi meratap di situ, menangis di situ, berharap dosa-dosa mereka tuh akan menghilang. Lalu mengapa nih Rasul mengikat buraq? Bukannya buraq memang kendaraannya Rasul, disiapkan untuk perjalanan Rasul. Kenapa tidak pasrah saja dibiarkan? Nah, ini Rasul mengajarkan kita tentang artinya tawakal. Jadi tawakal itu tidak hanya cukup dengan berdoa, tetapi harus ada usaha. Tidak mungkin kita tiba-tiba dapat hasil yang baik ketika misalkan mau ulangan, mau ujian hanya dengan berdoa saja, tapi tidak diusaha dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul, dan merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Masjidil Aqsa adalah masjid terbaik ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, yang mendirikan Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim. Yang mendirikan Masjid Nabawi adalah Nabi Muhammad, dan yang mendirikan Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Nabi Muhammad nih di Masjidil Aqsa ditawari dua minuman oleh malaikat Jibril. Yang satu adalah susu, yang satu adalah homer atau arak gitu ya. Kemudian Rasul itu mengikuti fitrahnya, diambillah susu dan dibuanglah si homer itu, araknya tuh dibuang. Maka kemudian Nabi Jibril mengatakan, sungguh engkau telah mencocoki fitrah engkau yang akan diberikan hidayah, dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Padahal pada saat itu arak itu belum dilarang untuk diminum, tapi secara naluri Rasul itu memilih susu daripada arak. Setelah Nabi meminum susu tersebut, kemudian malaikat Jibril menuntun tangan Rasulullah lalu mengajaknya ke sebuah batu karang untuk mendaki bersama. Dan tiba-tiba ada sebuah tangga yang menuju langit. Rasul belum pernah melihat tangga seindah dan sebagus itu. Tangga itu digunakan para malaikat untuk naik ke atas langit. Landasan tangga itu ada pada batu karang Masjidil Aqsa, sedangkan ujungnya mencapai langit. Kemudian setelah sampai di langit yang pertama, Jibril mengetuk pintu langit. Malaikat penjaga langit mengatakan, "Siapa kamu?" "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." "Apakah dia sudah diutus Allah?" "Iya," kata Jibril. Dan dibukalah pintu langit tersebut oleh malaikat penjaga.
Di langit yang pertama ini, Rasul melihat sosok Nabi Adam alaihissalam yang tingginya mencapai 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti kalau 60 hasta, tingginya Nabi Adam alaihissalam ialah 30 meter. Dan lebarnya adalah 7 hasta atau 3,5 meter. Kelak, ketika kita di surga, bentuk tubuh kita akan seperti Nabi Adam dengan tinggi 30 meter dan lebar 3,5 meter. Seluruh penduduk surga akan seperti itu. Jadi yang ketika di dunia ini masih pendek-pendek ya tenang saja. Insya Allah besok di surga kita semua tinggi besar semua seperti Nabi Adam. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Adam, Jibril meminta Rasul untuk mengucapkan salam kepada bapakmu, bapak para nabi, yaitu Nabi Adam. Dan Rasul pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Adam. Maka Adam mengatakan, Marhaban bin nabiyyin sholih. Selamat datang wahai nabi yang sholih, wahai anakku yang sholih. Kemudian Rasul melihat Nabi Adam menangis. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Dan ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan, beliau tersenyum. Ada apa ini? Jadi ketika Nabi Adam menengok ke kiri, Nabi Adam melihat ruh-ruh dari umatnya yang divonis masuk neraka. Dan sebaliknya ketika melihat sisi kanan, beliau melihat umatnya yang masuk surga. Setelah di langit yang pertama, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Beliau di sini bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kemudian menyampaikan salam kepada keduanya. Nabi dan malaikat Jibril kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke langit yang ketiga. Beliau di sini bertemu dengan Nabi Yusuf. Rasul berkata bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini diberkahi separuh ketampanan Adam. Nah, makanya pernah dulu zamannya Nabi Yusuf, beliau pernah menjadi budak. Itu ada wanita-wanita bangsawan yang sedang makan, ada jamuan makan begitu ya. Mereka itu memegang pisau semua untuk mengupas buah begitu. Nah, ketika Nabi Yusuf datang, wanita-wanita itu tanpa sadar mereka mengiris tangan mereka saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf yang dikatakan hanya setengah dari Nabi Adam ini kok sampai ada Darwin, ya teori Darwin kalau teman-teman tahu, yang bilang bahwa nenek moyang kita adalah kera, nenek moyang kita adalah monyet begitu ya. Rasulullah mengatakan jangan sampai kamu memukul wajah manusia, karena Allah menciptakan Adam alaihissalam atau manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Ketika kita mencela wajah seseorang, itu sama saja kita mencela ciptaan Allah, atau kita mencela Nabi Adam sebagai nenek moyang kita. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, naiklah Nabi ke langit yang keempat. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabi Adam. Dikisahkan Nabi Idris itu pernah meminta kepada malaikat Jibril untuk dipertemukan dengan malaikat maut agar diulur waktu kematiannya. Kata malaikat Jibril, ayo saya angkat engkau ke langit, saya ajak engkau ke langit. Nanti kalau engkau sudah bertemu dengannya, ibaratnya tuh ngomong sendiri saja begitu ya. Kemudian maka dinaikkan Nabi Idris ke langit. Setibanya di langit keempat, rupanya malaikat maut itu sudah menunggu di situ. Sampai Jibril bertanya, "Loh kok belum dipanggil sudah datang?" Kata malaikat maut, dia diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Tadinya heran, mana ada manusia di langit keempat. Ternyata Nabi Idris lah yang dimaksud. Jadi meninggallah Nabi Idris di langit yang keempat.
Kemudian naik lagi beliau ke langit yang kelima. Di sini beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini sebenarnya bukan nabi, tapi orang soleh. Akan tetapi Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kakaknya Harun diangkat menjadi nabi. Nabi itu berdakwah begitu ya. Tapi Nabi Musa itu ketika bicara kesulitan karena lidahnya itu pernah terbakar api ketika beliau kecil dalam pengasuhan Raja Fir'aun. Maka Nabi Musa membutuhkan sosok Nabi Harun yang pandai berbicara, yang pandai berorasi untuk menghadapi Fir'aun yang sangat kejam itu dan kaumnya. Kemudian naik lagi lah Nabi Muhammad ke langit yang keenam. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis melihat Rasul. Ketika ditanya malaikat, "Kenapa Anda menangis wahai Nabi Musa?" "Demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman, tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku. Padahal aku sudah berusaha sangat keras untuk mengajak Bani Israel sebanyak-banyaknya." Intinya di sini beliau cemburu karena umatnya Nabi Muhammad ternyata lebih banyak yang masuk surga. Kemudian di langit yang terakhir beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi yang paling mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Makmur, Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang untuk tawaf. Kemudian 70.000 malaikat ini keluar dan tidak pernah datang lagi. Besoknya begitu lagi, datang 70.000 malaikat untuk tawaf, kemudian pergi dan 70.000 malaikat ini tidak pernah kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking banyaknya jumlah malaikat. Nah, kenapa Nabi Ibrahim ini ada atau bersandar di Ka'bahnya para malaikat? Karena beliau adalah orang yang sudah membangun Ka'bah di dunia. Maka Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Jumlah nabi itu kan banyak ya, bahkan lebih dari 100.000. Lalu mengapa Allah hanya mempertemukan dengan nabi-nabi tadi? Rupanya ada hikmah di balik pertemuan nabi-nabi yang dipilih Allah, karena mereka adalah nabi yang paling banyak cobaannya ketika berdakwah. Seolah-olah Allah itu memperlihatkan kepada Nabi, kamu jangan sedih, orang-orang Quraisy menolak kamu, orang-orang kafir menyakiti kamu. Lihat saja, nabi-nabi yang engkau temui juga sama nasibnya. Yusuf dibuang oleh saudaranya sampai akhirnya menjadi budak di Mesir, bahkan sempat dipenjara. Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, raja yang sangat zalim. Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Namun kemudian ini menjadi penghibur bagi Rasulullah. Maka tenanglah hati beliau. Kemudian Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya terbentang antara terbitnya matahari sampai terbenamnya. Nah, sahabat Ganis, bagaimana kisah selanjutnya perjalanan Rasul? Insya Allah akan ada di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton.